episode saya kali ini. Insya Allah kita penuh dengan kesuksesan kali ini, guys. Oh ya guys, by the way, untuk kali ini kan yang kemarin saya masih bicara tentang masalah afirmasi itu. Nah, saat ini pun saya akan membahas tentang masalah afirmasi. Sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah afirmasi, itu amat sangat bermanfaat sekali bagi diri kita, guys. Kalau kita lihat kan afirmasi ini yang terbaik adalah kita mengucapkannya dengan kalimat yang positif, afirmasi yang positif, guys. Nah, sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali dampak positif dari afirmasi. Sebetulnya apa aja kalau kita lihat ya, guys. Sebetulnya kalau kita lihat dalam afirmasi, pada saat kita memprogram pikiran ulang bawah sadar kita, itu kan pasti kita yang mendorong kita itu percaya pada hal-hal yang pada hal tertentu tentang diri kita sebetulnya. Nah, afirmasi itu juga digunakan untuk membantu menciptakan realitas yang kita inginkan, gitu guys. Nah, karena apa? Karena pikiran bawah sadar itu memainkan memainkan peran utama dalam aktualisasi kehidupan dan sebagai wujud apa yang kita inginkan, gitu guys, right? Ya. Jadi apa yang kita yakini memang tentang diri kita di tingkat bawah sadar itu sebetulnya dapat punya dampak yang signifikan banget pada hasil dari sebuah peristiwa yang akan terjadi gitu nantinya. Oke, guys. Sebetulnya guys, believe it or not, ya, bahwa afirmasi itu merupakan awal dari keberhasilan kita, guys. Boleh percaya atau tidak, tetapi memang pada kenyataannya yang akan terjadi nanti seperti itu kalau kalian sudah melakukan step by step prosesnya, guys, gitu. Jadi nanti saya ingin bicara tentang masalah sebetulnya afirmasi positif itu seperti apa, karena kalian mungkin pada ada yang masih awam, belum mengetahui sebetulnya afirmasi positif pada diri sendiri itu seperti apa. Kemudian sebetulnya afirmasi positif itu bagaimana, apa aja, kemudian manfaat dari kita mengucapkan afirmasi positif itu apa aja, karena banyak sekali manfaatnya. Oke guys, simak terus pembahasan saya kali ini, insya Allah bermanfaat. Oke guys, kalau kita lihat di sini yang saya maksud dengan afirmasi tadi sebetulnya bagaimana cara kita sebetulnya memberikan afirmasi yang positif untuk diri kita sendiri, guys. Itu seperti apa? Sebetulnya kalau kita lihat kan afirmasi ini seperti apa ya? Itu pernyataan yang kita ucapkan gitu, yang bisa membawa perubahan pada diri kita sendiri, guys. Sebetulnya kalau kita lihat, jadi ucapan afirmasi ini kan kalau kita lihat sebetulnya bisa disampaikan dalam bentuk inspirasi atau juga pengingat gitu. Untuk apa ya? Untuk hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, gitu guys. Jadi sebetulnya orang-orang yang sering memberikan afirmasi positif pada dirinya sendiri ya guys. Dan di sini sebetulnya dia tuh bisa merasa bisa merasakan banyak sekali dampak yang menguntungkan, guys, sebetulnya. Jadi perubahannya itu bisa kalau kita lihat bisa membuat diri kita tuh bisa mencapai keberhasilan itu lebih cepat. Jadi mencapai keberhasilan mungkin keberhasilan yang sempat tertunda gitu, guys. Bagaimana? Jadi kalau kita lihat sebetulnya, guys, kalian pasti bingung apa sih sebetulnya afirmasi positif itu, gitu. Sebetulnya kalau kita lihat pernyataan yang berulang-ulang kali kita ucapkan gitu, untuk apa ya? Ya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang negatif gitu, guys, ya, dan mengubah cara pikir kita menjadi lebih positif gitu, guys. Jadi untuk memberikan afirmasi positif sebetulnya untuk memberikan afirmasi positif ke diri sendiri gitu, guys, maksudnya. Jadi kita cukup kita cukup mencari ucapan atau pernyataan yang diperlukan untuk membangun rasa self confidence kita, rasa percaya diri kita. Jadi mendorong perubahan positif dan motivasi di dalam pikiran gitu, maksud saya. Jadi misalnya kita nih orang yang sering takut misalnya bicara di podium atau di depan umum gitu ya, mungkin di depan kelas.
Jadi contoh kalimat afirmasi positifnya seperti apa guys? Jadi yang bisa kita ucapkan untuk afirmasi positif untuk mengatasi rasa ketakutan kita berbicara di depan audiens, misalnya kita ucapkan pada diri kita sendiri bahwa aku adalah orang yang orang yang berani dan bisa lancar presentasi, misalnya di depan podium, di depan kelas, di depan umum, misal begitu. Jadi seperti itu guys, kalimat yang bisa kita tanamkan untuk mengatasi rasa kekhawatiran kita. Jadi kita ucapkan kita mengucapkan kalimat ini pada diri sendiri gitu guys. Jadi mungkin awal itu terasa aneh ya, tapi tidak guys, tapi memang seperti itulah cara afirmasi. Jadi itu kita ulang terus gitu. Tapi guys, mengucapkan afirmasi positif secara teratur setiap hari ini pada diri sendiri itu punya manfaat yang luar biasa guys. It's very good gitu ya. Tanpa kita sadari sebetulnya sugesti yang terus menerus kita berikan ke diri sendiri itu akan tetap dengan baik dan bisa jadi kenyataan guys. Believe it or not, like that gitu ya. Bisa jadi. Sekarang kalau kita lihat sebetulnya kalian pasti berpikir manfaat dari afirmasi positif apa ya manfaatnya buat diri kita. Nah begini guys, manfaat kita mengucapkan afirmasi yang positif itu guys ya. Kalau kita mengucapkan afirmasi positif pada diri kita sendiri guys ya, itu punya banyak manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi juga untuk mencapai tujuan jangka panjang kita guys gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa keuntungan kita dalam mengucapkan afirmasi positif ini guys. Contohnya seperti apa? Jadi keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kebiasaan yang baik ini ya, kebiasaan. Jadi kita mengucapkan afirmasi positif itu merupakan kebiasaan baik. Manfaatnya sebetulnya apa kalau kita lihat itu? Sebetulnya dia itu meningkatkan kesadaran diri. Kenapa saya katakan dia bisa meningkatkan kesadaran diri guys? Kenapa saya katakan bahwa dia bisa meningkatkan kesadaran diri? Jadi begini guys, jadi orang-orang yang memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri guys, itu lebih bisa mengambil pelajaran dari sebuah kegagalan. Believe it or not, seperti itu guys. Jadi kalau kita lihat, jadi mereka itu bisa lebih terbuka, lebih terbuka terhadap yang namanya kritik. Dan bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahannya guys, begitu. Jadi untuk meningkatkan kesadaran diri. Kemudian apalagi nih guys, manfaatnya bisa baik untuk kesehatan mental. Amazing kan, bisa untuk kesehatan mental. Jadi hal yang harus kita percayai pada kesempatan ini yang akan kita alami. Kalau percaya bahwa kita ini bisa menjadi orang yang bahagia, juga lepas dari perasaan negatif seperti stres, depresi gitu guys. Maka hal ini kemungkinan besar akan terjadi begitu. Karena itu yang kita tanamkan di dalam diri kita gitu, kita afirmasi. Kemudian sekarang masalahnya bagaimana bisa menimbulkan rasa percaya itu guys. Nah, mempercayai diri sendiri itu bukan perkara yang mudah, dan saat itulah afirmasi positif itu bisa membantu banget guys gitu. Jadi kalau kita mengucapkan afirmasi positif pada diri kita sendiri itu secara teratur, itu kalau dinilai itu bisa mengurangi gangguan kecemasan dan stres guys gitu. Kita pasti pernah mengalami namanya rasa khawatir, cemas, stres. Nah, kita lakukan dengan cara afirmasi ini guys, afirmasi positif. Insya Allah akan mempunyai dampak efek yang positif terhadap diri kita. Kemudian apalagi, dia bisa menyehatkan fisik loh guys. Bisa menyehatkan fisik sebetulnya. Jadi afirmasi positif ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran untuk kita menjalani gaya hidup yang sehat, ya, healthy lifestyle ya. Jadi lifestyle yang sehat gitu. Kalau dilakukan dengan tepat guys. Jadi afirmasi yang kalau kita lihat di sini, afirmasi yang diberikan itu dapat mengubah kebiasaan seseorang jadi lebih sehat. Jadi kalau kita melakukan afirmasi positif guys ya,
dengan mengucapkan kata-kata seperti aku orang yang sehat dan badanku ini fresh, segar pada saat saya itu makan sayur, olahraga, rajin olahraga, sport. Nah, itu bisa jadi kata-kata sakti loh guys untuk mengubah hidup kita gitu. Pasti seperti episode yang saya sampaikan minggu lalu itu seperti itu. Nah sekarang apalagi dia sebetulnya bisa mencegah perilaku berbahaya loh guys. Jadi kalau kita mempraktekkan afirmasi positif ini dengan rutin ya guys, itu membuat kita menjadi orang yang tidak begitu defensif pada saat kita dihadapkan pada misalnya ada sebuah ancaman. Jadi kita nggak defensif karena kita rajin melakukan afirmasi positif ini guys. Contoh, misalnya kita berusaha berhenti mempraktekkan kebiasaan afirmasi seperti kebiasaan afirmasi secara rutin. Misalnya itu ini ada perokok ya, saya kasih contoh orang yang suka merokok, seorang perokok gitu aja. Dia akan lebih berani menghadapi informasi-informasi yang menyebutkan secara detail kerugian dari merokok. Sementara ya, kalau kita lihat perokok yang tidak melakukan afirmasi positif, dia cenderung akan menghindari informasi itu guys. Contohnya, misalnya kalau kita sering baca kan, kita lihat di baliho-baliho, kemudian di iklan-iklan tuh merokok itu merusak kesehatan, merokok menyebabkan impotensi, menyebabkan ejakulasi dini. Itu kan sudah efeknya negatif banget. Nah sebetulnya kalau orang yang sudah siap dengan afirmasi positif, dia akan memperhatikan itu semua karena dia memang ingin berubah. Tapi kalau orang yang dia menghiraukan afirmasi positif, maka dia akan tidak menghiraukan iklan-iklan tersebut, padahal dia tahu sebetulnya tidak baik. Oke, itu contohnya simpel seperti itu. Jadi intinya guys, afirmasi positif itu akan membuat kita bisa lebih kuat bertahan di di situasi yang membuat tidak nyaman, insecure, not comfort gitu ya. Jadi termasuk saat ada informasi kesehatan yang benar, tapi bagi sebagian orang itu dirasa menakutkan gitu guys. Oke, kemudian apalagi yang berikutnya, bisa membuka jalan sukses untuk masa depan guys. Wow, keren kan? Ya, karena kalau kita rutin mengucapkan afirmasi positif pada diri kita sendiri, itu bisa meningkatkan rasa self confidence kita, rasa percaya diri kita guys gitu. Jadi dengan munculnya self confidence ini, rasa percaya diri, itu kita akan lebih berani mengambil kesempatan yang bisa menguntungkan masa depan kita guys sebetulnya. Juga termasuk kalau afirmasi ini kita lakukan dalam lingkungan yang kompetitif seperti pada saat ada lomba gitu misalnya, ada examination, ujian, juga kerjaan gitu. Nah secara nggak langsung kan itu akan mendorong diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita kan, skill kita sekaligus karakter gitu. Nah ini modal yang sebetulnya sangat diperlukan untuk bisa meraih kesuksesan guys gitu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebetulnya guys. Kita lihat. Nah, kalian pasti bertanya sekarang, cara memberikan afirmasi positif pada diri sendiri itu seperti apa gitu kan. Nah, untuk merasakan efek dari afirmasi positif guys, kita itu perlu melakukan melakukan afirmasi itu harus secara teratur, continue gitu ya. Jadi ya seenggaknya lah kalau kita lihat setidaknya itu 1 hari sekali lah gitu ya guys. Kita juga bisa melakukannya pagi hari sebelum kita beraktivitas atau malam hari sebelum kita tidur gitu. Jadi kalau kita memberikan afirmasi positif ini guys ya, itu tidak harus dilakukan secara verbal begitu. Jadi kita bisa misalnya kita tuliskan tulisan afirmasi itu di benda-benda yang sering kita gunakan, seperti misalnya di mirror ya, di kaca kita, di cermin kita tuliskan di sana afirmasi apa yang kita inginkan, atau kita taruh di dalam dompet kita, wallet kita, atau kita taruh sebagai layar ponsel kita, background handphone kita, bisa seperti itu guys, atau di komputer kita, di laptop kita gitu bisa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat contoh dari kalimat afirmasi positif yang membantu kita menjalani hari dengan lebih baik, itu contohnya seperti apa? Seperti ini guys contohnya. Misalnya I'm fine, aku baik-baik aja gitu.
Kemudian apalagi ya, saya layak mendapatkan kebahagiaan. Itu Anda tanamkan afirmasi positif itu. Kalian bisa tempel di kaca, kalian taruh di tempat yang biasa kalian bisa mudah kalian lihat, atau saya berpenghasilan 1 miliar per bulan misalnya. Nah, itu bisa, itu kan afirmasi positif. Apa yang menjadi keinginan Anda? Kemudian kehidupan saya sekarang sudah berada di waktu yang tepat. Atau I can do it. Saya bisa melakukannya. Itu afirmasi positif ya guys. Kemudian apa lagi? Saya bisa menerima, atau aku bisa menerima apa adanya. Aku memilih untuk merasakan kebahagiaan dibanding kesedihan. Itu bisa guys, itu kan termasuk afirmasi positif. Kemudian apa lagi? Gini, aku punya rasa percaya diri untuk maju ya, jadi aku punya self confidence untuk maju. Kemudian kalau saya gagal, saya akan mencobanya lagi. Kemudian apa lagi nih guys, contohnya berbeda itu bukan berarti salah. Saya misalnya apa ya, aku percaya, apalagi ya guys, aku percaya diriku bisa membuat keputusan yang tepat. Nah, itu termasuk afirmasi positif. Aku bisa memberikan perubahan yang positif pada orang-orang di sekitarku. Nah, itu kan semua termasuk afirmasi positif. Nah, afirmasi positif yang berpengaruh, yang berefek, berdampak besar, positif terhadap keberhasilan kita. Jadi sebetulnya masih ada banyak sekali sebetulnya guys afirmasi positif yang bisa kita ucapkan gitu ya. Ya, itu yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri sebetulnya guys. Jadi cobalah deh guys, kita menyesuaikan kalimat-kalimat itu dengan kondisi yang kita inginkan sebetulnya, yang kita inginkan untuk kita perbaiki. Misalnya pada saat kita buat kata-kata afirmasi positif, apa ya, sebetulnya kita tuh disarankan menggunakan kalimat yang apa ya, kalimat yang konotasinya positif, karena memang afirmasi positif itu sebetulnya seperti itu guys. Jadi contohnya, daripada kalian menggunakan kata-kata aku sudah tidak suka rasanya rokok misalnya, itu kan mengunduh unsur kalimat yang negatif, tidak boleh, karena afirmasi positif harus positif. Jadi gunakan kalimat seperti aku sudah bebas dari rokok gitu, dan tubuhku sekarang sudah merasakan jauh lebih sehat. Nah, itu termasuk contoh afirmasi positif guys. Oke guys, kalau kita lihat sebetulnya afirmasi positif ternyata setelah saya sharing dengan kalian di sini, kalau kita lihat sebetulnya good banget ya guys ya. Always sebetulnya kalau kita bisa mempraktekannya, kita step by step lakukan itu setiap hari ya, minimalis ya, setiap hari lah pokoknya bisa kita lakukan afirmasi positif itu, kita ucapkan untuk apa yang ingin kita berbagi. Insya Allah akan ada dampak positif yang amat sangat bermanfaat untuk diri kita guys. Oke guys, selamat mencoba. Akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.